Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Offering B akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum interferometer Michelson. Next. Tujuan dari praktikum yaitu yang pertama, memahami cara kerja interferometer Michelson. Yang kedua, mengukur panjang gelombang sinar laser HINE. Next. Dasar teorinya, interferometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang atau perubahan panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan garis-garis interferensi. Cahaya dari sebuah laser dijatuhkan pada cermin separuh mengkilat M. Cermin tersebut memiliki lapisan perak yang tebalnya hanya cukup untuk memantulkan sebagian cahaya yang datang, dan sebagian diteruskan lagi. Di M, cahaya terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ditransmisikan menuju cermin M2 dan sebagian lagi dipantulkan menuju cermin M1. Oleh M1 dan M2, cahaya tersebut dipantulkan kembali ke arah M, kemudian diteruskan atau dipantulkan ke layar. Karena keduanya berasal dari satu sumber yaitu laser, maka keduanya merupakan sinar koheren dan dapat berinterferensi. Next. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu setup interferometer Michelson seperti pada gambar, dan yang kedua laser HE, dan yang ketiga itu laser putih atau kertas. Nah, untuk prosedur percobaannya, yang pertama meletakkan laser pada posisi yang aman, tidak mudah goyang, dan mengarahkan cahaya laser pada setup percobaan interferometer Michelson. Yang kedua, menyalakan laser, kemudian mengatur posisi cermin setengah mengkilat sampai berkas laser terbelah menjadi dua bagian yang saling tegak lurus. Kemudian yang ketiga, mengatur cermin M2 sampai terjadi bayangan di layar berbentuk cincin melingkar. Dan yang keempat, mencatat posisi M2, kemudian menggerakkan perlahan-lahan vernier dan menghitung banyaknya perubahan pergeseran terang gelap terang atau N sama dengan 1 pada pusat fringe, serta mencatat posisi M2 aksen berdasarkan pergeseran pembacaan skala pada vernier. Dengan demikian seterusnya sampai mendapatkan beberapa data. Nah, berikut merupakan data percobaan yang kami peroleh. Untuk yang pertama, posisi M2 0, posisi M2 aksen 1, dan N-nya 3. Yang kedua, M2-nya 0, posisi M2 aksennya 2, N-nya 7. Dan M2-nya, untuk M2-nya ini 0 semua, dan untuk M2 aksennya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk N-nya ini 3, 7, 9, 11, 15, 18, 22, 25, 28, dan 31. Nah, untuk NST interferometer Michelson sendiri yaitu 1 mikrometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya yaitu analisis data. Metode analisis yang kami gunakan berdasarkan data hasil percobaan interferometer di atas, maka panjang gelombang sinar laser HENE dapat dihitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Persamaan umum linearnya Y sama dengan AX plus B dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan lambda sama dengan 2M2 aksen min M2 per N, dan lambda N sama dengan 2
delta M2, maka persamaan Y sama dengan AX plus B dapat dianalogikan dengan Y sama dengan S sama dengan 2, M2 aksen min M2, dengan X sama dengan N, dan A sama dengan 0. Kemudian, ini merupakan grafik hubungan antara perubahan pola gelap terang pada kaca movable mirror. Nah, didapatkan grafik linear ke atas dengan Y sebesar 6 kali 10 pangkat min 7X ditambah 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, grafik hubungan S dan N ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Next. Untuk analisis datanya, menghitung XY, kami peroleh nilai XY sebesar 4,03695 kali 10 pangkat min 7. Dan ketika menghitung nilai A-nya, kami peroleh sebesar 2,13657 kali 10 pangkat min 7 dengan SA-nya sebesar 2,71995 kali 10 pangkat min 7. Ralat relatifnya sebesar 127,3046%. Jadi, dihasilkan nilai A sebesar 2,13657 kali 10 pangkat min 7 plus minus 2,71995 kali 10 pangkat min 7 dengan ralat relatif sebesar 127,3%. Next. Untuk menghitung nilai B-nya, kami peroleh sebesar 6,38245 kali 10 pangkat min 7, dan SB-nya sebesar 1,4212 dikali 10 pangkat min 8. Ralat relatifnya sebesar 2,226668921%. Jadi, dihasilkan nilai B sebesar 6,38245 kali 10 pangkat min 7 plus minus 1,4212 kali 10 pangkat min 8 dengan ralat relatif sebesar 2,22%. Berdasarkan hasil analisis kuadrat terkecil di atas yang menggunakan pemodelan persamaan linear Y sama dengan A plus B, jika Y sama dengan S sama dengan 2 mutlak M2 min M1, X sama dengan N, dan A sama dengan 0, maka gradien garis B adalah lambda sesuai dengan teori, yaitu sebagai berikut. Lambda sama dengan 2 dikali M2 aksen min M2 per N, lambda sama dengan 2 sigma M2 per N. Dari persamaan di atas, maka lambda N sama dengan 2 sigma M2 linear dengan Y sama dengan AX plus B. Nah, sehingga diperoleh nilai panjang gelombang sinar laser sebesar 6,38245 kali 10 pangkat min 7 plus minus 1,4212 kali 10 pangkat min 8 dengan ralat relatif sebesar 2,22%. Next. Nah, untuk pembahasannya, praktikum interferometer Michelson ini dilaksanakan agar dapat mengetahui cara kerja alat praktikum interferometer Michelson dan dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilai panjang gelombang laser dari alat tersebut. Nah, pada percobaan tersebut diambil 10 data, dan saat pengambilan data, selain mengamati sinar gelap terang, kami juga mengamati skala yang ditunjukkan pada interferometer tersebut, di mana awal pengambilan data dari yang merupakan data M2 dan kemudian data M2 aksen yang merupakan data dari pergeseran skala pada interferometer per periodenya. Data pengamatan tersebut dianalisis yang mana menggunakan metode kuadrat terkecil diperoleh nilai B sebesar 6,38245 kali 10 pangkat min 7 plus minus 1,4212 kali 10 pangkat min 8 atau
bisa juga 638,2045 nanometer dengan ralat relatif sebesar 2,22%. Nah, karena B ini merupakan panjang gelombang laser helium neon, maka lambdanya kita peroleh 638,2045 nanometer. Jika hasil analisa tersebut dikaitkan dengan panjang gelombang umumnya, maka sudah tepat. Secara umum, panjang gelombang helium adalah 638,28 nanometer. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, interferometer Michelson adalah alat yang dirancang untuk membuat pengukuran menggunakan sifat interferensi cahaya. Untuk cara kerja dari interferometer Michelson yaitu sebuah sumber cahaya yang diarahkan ke beam splitter. Nah, kemudian diteruskan pada cermin gerak atau M2 dan sebagian lagi akan dipantulkan ke cermin tetap atau M1 yang akan kembali ke beam splitter dan akan diteruskan ke layar, sehingga terbentuk pola interferensi yang berbentuk cincin. Interferensi cahaya itu terjadi akibat perbedaan lintasan dari dua cahaya yang berasal dari sumber yang sama dan bertemu pada waktu dan ruang yang sama. Kesimpulan yang kedua yaitu interferometer dapat digunakan juga untuk menentukan panjang gelombang dari sinar laser yang digunakan dalam percobaan. Nah, pada percobaan ini digunakan sumber dari sinar laser berupa HNE. Hasil yang diperoleh dari percobaan dan perhitungan dengan kuadrat terkecil dan ralat grafik didapatkan bahwa nilai panjang gelombang dari laser Hene sebesar lambda sama dengan 6,38245 kali 10 pangkat min 7 plus minus 1,4212 kali 10 pangkat min 8 atau 638,245 nanometer dengan ralat relatif sebesar 2,22%. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan laporan, yaitu Serwe dan tim Praktikum Fisika Modern. Next. Ini merupakan lampiran yang berupa hasil dari pengamatan pada tiap datanya, yaitu pada posisi M2 aksen 1 mikrometer sampai dengan posisi M2 aksen sama dengan 10 mikrometer. Next. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.